bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh dipersatukan kembali di rumahnya dengan keadaan yang sangat baik. Mari kita puji Tuhan kita dengan pujian yang berkata bahwa Tuhan juga gunung batuku. Selamat pagi, Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk Bapak Gembala Sidang, Ibu Penginjil, seluruh jemaat Tuhan dari kaum Bapak, kaum Ibu, pemuda-pemudi. Dan kita percaya 1 minggu lamanya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita mau datang ke rumah Tuhan yang kudus ini. Dan kita percaya pada hari ini adalah hari, kalau dalam firman Tuhan dikatakan Minggu Ukoli. Yang dimana Minggu Ukoli ini adalah minggu kita, mata kita terarah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dan kita mau pada pagi hari ini kita mau terus berkomitmen belajar. Karena kita sebagai umat Tuhan, kita bukan saja meminta mujizat Tuhan, tapi kita juga meminta kepada Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dan pada pagi hari ini kita akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari angkat tanganmu, dan mari gerakan tangan kita. Kita mari start persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mulai ibadah kita ini, kita angkat satu pujian, tinggi nama-Mu, dipuji. Haleluya. Bersorak-sorai, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Biar dari yang kuharapkan.
merupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu pasti menang. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, haleluya. Serang dengan senang hati Raja dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan namamu, oh haleluya. Kami ingin meninggikan namamu selalu, haleluya. Sorak dengan senang hati Raja. Mari sama-sama katakan lagi, tinggi, 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 Tuhan itu tinggi, haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagung, Raja keagungan, Raja keagung, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita untuk kita jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Mari sama berikan salam kiri kanan dan katakan, selamat menerima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Dan kita masih mau bersorak-sorak memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita mari kita goyangkan tubuh kita, tangan kita, mulut kita. Kita keluarkan semua yang ada di dalam hati kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, kita angkat pujian lagi dengan sorak-sorai. Ajaib kau Tuhan, haleluya. Kita tidak pernah membayangkan karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Dan pada saat ini kita akan meninggikan nama Tuhan, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, haleluya. Serta jiwa dan pengharapan yang ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan ajaib ke Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh benar, karena Tuhan itu adalah Raja mulia. Mari kita angkat lagi pujian ini dengan sorak-sorak lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita katakan, Kau layak ditinggikan. Kebesaran-Mu dan haleluya. Kegenangan Tuhan dan pengharapan rencana-Mu Tuhan. Kau layak bagiku. Kau layak
ibadah kita ini dengan bersama-sama mengucapkan, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali. Kita masih mengangkat puji-pujian dengan sorak-sorai. Meninggikan nama Tuhan. Karena kita percaya, kita akan meninggikan nama Tuhan bahwa Tuhan itu hebat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, betapa hebat. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Karena Tuhan yang dapat meninggikan. Haleluya. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, benar semuanya. Semua mari katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, kekuatannya betapa. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menjadi berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Semua betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala. Betapa hebat, katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bertangan di segala. Mari katakan sekali, betapa hebat, betapa hebat. Mari katakan lagi, betapa hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya sama perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari katakan sekali lagi. Allah kita, haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ketika Yunus bisa keluar dari ikan paus, Daniel bisa keluar dari gua singa, dan Lazarus bisa keluar dari kuburan. Dan kita percaya setiap masalah-masalah kita, Tuhan akan bisa menyelesaikannya itu. Haleluya. Haleluya. Dan kita mau lagi lebih lagi. Kita akan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Karena itulah yang ingin diingat oleh Tuhan. Ketika kita datang, kita bangun pagi, kita datang ke rumah Tuhan yang kudus ini. Haleluya.
katakan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tangan kita, mari kita angkat tangan kita dan katakan haleluya. Hidupku adalah penyembahan, karena kita percaya kita diciptakan dalam bentuk kemuliaan. Haleluya. Mari katakan lagi, mari katakan kepada Tuhan. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada karena anugerah, bukan karena. Mari katakan, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di mana ini Tuhan kami datang kepadamu, bersujud dan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan dengan rendah hati. Berharga di matamu, segenap hidupku katakan sekali lagi, katakan lagi, katakan kepada Tuhan, Tuhan kepada Tuhan, haleluya. Hidupku lebih lagi katakan, ku tahu
Tuhan. Haleluya. Puji-pujian yang sangat disukai oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Selepas pujian ini nanti saya undang Bapak untuk memimpin kita di dalam doa penyerahan. Biarlah setiap ibadah kita ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja pada ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Dan kita masih mau menyembah Tuhan. Dan mari kita katakan, karena salib Tuhan, dosa-dosa kita sudah ditebus. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Mari kita katakan, hanya Tuhan di hidup kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkaulah yang kuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kita angkat pujian ini lagi. Kita katakan sumber pengharapan. Selepas pujian ini nanti saya undang Bapak Sitinjak untuk bersedia memimpin dalam doa penyerahan kita. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
penghambaan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan adalah hal yang terindah dalam hidup kita. Tiada Tuhan yang seperti yang besar dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian dengan penuh penyembahan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Mari kita katakan Kau yang termanis, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Kita menyembah Tuhan dan katakan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut dan berteduh, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Tuhanlah yang termanis dalam hidup kita, buat jiwa kita, buat hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat Dan kita mau setia. Dan kita selalu cinta kepada Tuhan selamanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh kaum bapak, mungkin dari kaum ibu, atau dari pemuda-pemudi GPI Sidang Bogor, bahkan mungkin pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari saksikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah di sini.
Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup jemaat Tuhan. Atau meminta dukungan doa. Mari kita saksikan di hadapan Tuhan. Sambil menunggu mari kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Katanya begitu ya, saking tidak bisa lagi dipersatukan karena ada hubungan yang terputus antara yang bersaudara. Kita sebagai orang yang percaya harus bisa menjadikan hubungan mereka enak kembali. Jangan sampai
kita jadi garam tetapi tidak bisa mengenakkan. Karena apa? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apakah gunanya jika garam itu menjadi tawar? Seringkali kita menengahi pertengkaran orang lain tetapi menjadi tawar. Akhirnya apa? Akhirnya dibuang dan diinjak orang. Kita seperti orang yang tidak ada faedahnya. Lalu terang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mau kita menunjukkan siapa diri kita. Gaya hidup orang percaya, kalau belakangan ini kita sudah melihat puasa, kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan dengan sengaja kita makan di depan orang yang sedang berpuasa. Jangan dengan sengaja kita melakukan sesuatu yang tidak orang lain suka gitu. Kita tahu dia tidak suka, maka kita sengaja melakukannya. Terang itu menjelaskan sesuatu supaya baik. Bukan menjadi redup begitu. Lalu yang kedua, gaya hidup orang yang percaya, yang pertama memiliki dampak, yang kedua memiliki kebaikan. Memiliki kebaikan. Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5 mengatakan, Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana mungkin Alkitab mengajarkan kalau kita baik, kita harus beritahu kepada orang lain. Kita harus memamerkan semua kebaikan kita kepada orang-orang supaya mereka tahu bahwa kita baik. Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 5, kita harus mempraktekkan kebaikan. Jangan sampai hanya Tuhan yang tahu kita baik. Hanya Tuhan yang tahu kita rajin beribadah. Hanya Tuhan yang tahu kita pandai bersedekah. Tidak ada orang yang tahu gitu ya. Seringkali sesuatu yang viral atau di media sosial ya banyak manfaatnya daripada keburukannya. Lebih tinggi manfaatnya daripada keburukannya. Kalau Alkitab katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Maka gaya hidup orang yang percaya adalah mempraktikkan kebaikan. Kalau saudara bisa bantu orang 1.000 rupiah, 5.500 rupiah, berapapun yang kita bisa bantu, perhatian kita, doa kita, maka kita harus mempraktikkan kebaikan. Melayani sesama. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mau ajarkan kepada kita, kita harus melayani sesama kita menurut apa yang diberikan kepada kita. Seringkali kita mungkin uang kita tidak banyak, kita tidak pandai, tapi kita punya senyuman yang baik. Maka kita harus memberkati orang dengan senyuman kita, begitu ya. Atau mungkin kita kelihatannya biasa-biasa saja, tapi uang kita banyak. Pakaian kita lusuh-lusuh, harta kita banyak. Maka kita menggunakan harta kita untuk orang lain, untuk orang di sekitar kita. Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Orang punya kebaikan dari kecakapannya berbicara, dia menghibur orang lain. Mungkin dia tidak kaya, saya tidak kaya, tapi saya cakap dalam menghibur orang, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Firman Tuhan katakan layanilah seseorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang, saudara-saudara. Apa yang menjadi keunggulan kita? Pandaikah kita bicara? Pandaikah kita berdandan? Kalau ibu-ibu pandai berdandan dengan biaya yang tidak begitu mahal, maka itu yang harus kita berikan pengaruh kepada ibu-ibu yang lain supaya
kita bisa menjadi dampak yang baik. Kalau orang bisa kelihatan cantik dan tampan dengan menghabiskan daya uang yang begitu banyak, semua orang bisa lakukan. Tetapi bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan dengan biaya yang minim, itu hanya orang-orang yang bijaksana lah yang bisa melakukan itu. Lalu yang kedua, gaya hidup rendah hati. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mungkin tidak tahu apa yang namanya rendah hati. Orang yang kaya yang bisa rendah hati. Yang ada adalah rendah diri. Orang yang pintar rendah hati, orang yang bodoh rendah hati. Mana mungkin orang bodoh bisa rendah hati. Yang rendah hati adalah orang yang ada di atas. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ketika kita tahu apa yang namanya rendah hati adalah kita tidak merasa memiliki apa yang menjadi kebanggaan itu. Kalau kita punya harta yang lebih, maka kita harus rendah hati. Kita merasa harta ini bukan milik kita. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak kaya, tetap rendah hati? Kadang-kadang ada, kemarin kami di grup gembala ketawa-ketawa, istilahnya marbelak gitu ya. Ngomongin sesuatu yang dilebih-lebihin gitu ya. Ada kami di grup gembala hamba Tuhan sejabotabek cerita bahwa ada kami mancing, dapatlah ikan lele, ikan mas gitu ya, di Danau Toba ikan mas. Dapatnya cuman 100 onnya ya kan, 100 gram. Datang kawannya mancing juga hanya dapat 120 on gitu ya, 120 gram. Tapi ketika mereka bercerita sambil direkam, kemarin dapatku ikan mas 17 kilo katanya. Iya ya, kemarin pun aku mas mancing di danau itu dapatlah 20 kilo. Dipotonglah pembicaraan mereka. Artinya apa? Seringkali kita membicarakan sesuatu yang tidak menjadi target kita gitu Bapak Ibu. Kita dapatnya ikan mas yang kita pancing hanya 1/4 kilo. Tetapi kita melebih-lebihkan begitu apa yang kita dapat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah tidak suka menyombongkan diri karena karyanya. Kita tidak menyombongkan kalau kita pandai bicara, kita pandai berupasa, kita pandai mencari rejeki. Lalu tidak menuntut pengakuan orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, rela menjadi orang nomor 2. Semua orang mau jadi nomor 1. Dia selalu mau jadi yang diutamakan. Si adean pun dia harus diutamakan. Seperti itu. Orang yang rendah hati rela menjadi orang nomor 2. Tidak sedikit orang yang bisa menjadi orang nomor 2. Seperti itu. Kita harus menjadi orang nomor 1 yang selalu menjadi fokus kita. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita gaya hidup orang-orang yang percaya adalah rendah hati dan tidak menyombongkan apa yang kita punya, rela menjadi orang nomor 2. Lalu yang ketiga, gaya hidup yang tidak memandang status. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah saudara-saudara, kata kuncinya adalah Allah. Dipilih Allah itu karena dia berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan apa yang bodoh bagi dunia. Kenapa harus dia yang dipilih?
Ya karena dia berkenan kepada Tuhan. Kenapa dia yang harus dapat promosi? Ya karena dia berkenan kepada atasannya. Kenapa harus dia yang naik pangkat? Karena dia yang berkenan kepada atasannya. Seperti itu. Kita harus belajar berkenan kepada orang lain, berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada setiap orang. Sehingga kita mendapatkan satu berkat yang seharusnya menjadi milik orang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kalau kita dengar dengan kasus-kasus dan info-info, iya karena dia punya orang dalam begitu ya. Karena dia abangnya si Anu, karena dia punya kekerabatan demikian. Karena apa? Karena dia berkenan kepada atasannya seperti itu. Dia berkenan kepada saudara-saudaranya di lingkungan warungnya gitu ya. Kalau mungkin kita tidak kaya di kampung kita, tapi orang kenal siapa kita. Karena apa? Karena kita berkenan kepada orang-orang. Kalau kita lewat harus senyum terus. Senyum namanya orang Sunda ya kan. Punten, punten, dikit-dikit punten gitu. Terus punten. Kami tinggal di Cimapar, ya seperti itu hidup di kampung. Kalau kita hidup di perumahan yang pagarnya saja sampai 4 meter gitu ya. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Maka tidak terjadi hubungan yang harmonis. Meskipun harmonis di grup klaster ini. Di grup harmonis. Tetapi itu hanya di dunia digital, dunia maya. Tapi dunia yang sebenarnya mungkin dia tidak kenal. Ini kemarin di foto hidungnya coklat. Sekarang kok hidungnya sudah kuning gitu ya kan? Iya. Ya namanya di media sosial. Kita tinggal di klaster, nggak kenal kiri kanan. Dia lihat foto profilnya aja pas ketemu. Kemarin kayaknya beda-beda tipisnya kalung kami. Tapi sekarang kalungnya sudah segini gitu ya kan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ini bicara tentang bagaimana kita berkenan kepada Allah. Karena semua yang Tuhan miliki, semua yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita pandai berdoa, kita pandai bersaat teduh. Kita selalu meminta pertolongan Tuhan untuk membantu setiap masalah kita. Buat apa berdoa? Buka warung terus 24 jam gitu ya. Kerja terus, kerja gitu ya. Kapan berdoanya? Kapan beribadahnya? Kata kuncinya adalah dipilih Allah. Kalau orang-orang yang dipilih Allah itu karena dia berkenan. Dan hidup ini harus real. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, tentu banyak perbuatan yang harus kita lakukan. Saya percaya bahwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan pasti dia akan diberikan kemampuan dan talenta. Kita melayani Tuhan, kita tidak pandai berdoa, tetapi dengan waktu berjalan kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, gaya hidup kita akan mempengaruhi berkat yang kita terima. Seringkali kita mengukur orang lain dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang kelihatannya secara fisik. Kalau pencapaiannya lebih tinggi daripada pencapaian yang kuterima, maka dia lebih diberkati. Tetapi biarlah gaya hidup orang-orang percaya tetap rendah hati. Gaya hidup orang-orang percaya rela menjadi orang nomor 2. Dia tidak memaksa untuk menjadi orang nomor 1. Dia mau melayani sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan talenta yang dia miliki. Dan kita harus punya pengaruh. Mungkin kita jadi orang terakhir, garam yang kelihatannya sepele. Atau kita harus menjadi terang, yang kelihatannya terang itu cahaya saja sedikit, tidak pengaruh. Tetapi orang sangat mencari cahaya dalam kegelapan di gua-gua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa dampak hidup orang-orang percaya harus punya kebaikan kepada orang lain. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara.
Saya undang Ibu penginjil untuk berdoa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang setia memenuhi keperluanku. Kita juga berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersaksi dan yang belum sempat bersaksi, Bapak keluarga Tapu Bolon, atas kelahiran anaknya yang ketiga, putrinya yang begitu cantik. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Kita naikkan pujian ini, penolong yang setia memenuhi keperluanku. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku, sekali lagi, mari katakan, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah. Mari kita angkat tangan kita. Segala perkara, perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap lebih sungguh lagi katakan, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Amin. ya Bapa. Kami berterima Untuk kasih. bantu kami, perisai kami, kota-kota benteng pertahanan kami. Kami bersyukur ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus yang menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Roh Kudus yang menghibur kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Terpujilah namamu Bapa, Yesus dan Roh Kudus hari ini, untuk ibadah yang kami boleh selenggarakan hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tertancap dalam hidup kami, supaya firman-Mu Tuhan dengan segala kuasa yang ada dalam firman itu akan merasuki hidup kami dan menggenapi hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kami berdampak kepada orang lain, supaya kami Tuhan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami boleh menjadi berdampak kepada sesama kami, berdampak kepada semua orang, karena itulah panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pengajaran firman Tuhan makin merasuk hidup kami. Pengajaran firman Tuhan makin masuk dalam hati kami, tertancap
dan menjadi gaya hidup kami. Firman Tuhan akan menjadi pola hidup kami. Supaya kami Tuhan senantiasa menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Semua orang-orang yang terlibat dalam melayani Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Untuk waktu yang kau berikan kepada kami, untuk hidup yang kau berikan kepada kami, terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Kau tahu Tuhan ketika kami hidup, Engkau izinkan di dalam menjalani hari-hari yang kau percayakan ini. Ada banyak Tuhan mengiring langkah kami, yaitu pergumulan-pergumulan yang membuat kami supaya kami tekun berdoa ya Tuhan. Supaya kami makin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami makin rendah hati di hadapan-Mu. Menyerahkan semua hidup kami. Dan Kau mengajar kami lewat pergumulan itu. Kami menjadi pandai berdoa. Kami menjadi pandai berharap. Kami menjadi pandai beriman. Mempercayai perkara-perkara yang tak mungkin menjadi mungkin. Kau mengajar kami untuk kami boleh pandai mengasihi, pandai mengampuni, dan pandai melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara kami Tuhan, walis mensiani parmurusihaan. Dengarlah setiap doa dan seruan kami. Biarlah dia Tuhan tumbuh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan sehingga Tuhan Engkau semakin dimuliakan. Dan dia boleh memberikan waktunya Tuhan dalam ibadah tengah minggu, ibadah raya, ibadah Kombahapa. Semua itu Tuhan, apa yang Kau berikan menjadi berkat untuk keluarganya. Dikembalikan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu. Anak kami Ebenezer tidak putar Tuhan, telah bersaksi di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan beberapa bulan ini boleh bergabung dengan sidang jemaat UGP Sidang Bogor ini. Dan merencanakan melakukan satu kepindahan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dia dalam tempat yang baru. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasih bagi anak-Mu ini Tuhan. Memberkati orang tuanya di Medan. Dan kalau Tuhan izinkan Bapak, dia boleh kembali lagi dinas di Bogor ini. Dan segala perkara yang kami pikirkan tak mungkin bagi nama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kembalikanlah dia kembali ke Bogor ini Tuhan, ketika dia sudah menyelesaikan studinya. Terpujilah namamu. Dengan kemurahan Tuhan kami bersyukur untuk saudara kami Tampu Bolon Boru Tanjung. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan anak yang manis, anak yang cantik, yaitu anak yang ketiga bagi keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya keluarga ini semakin diberkati dengan sukacita. Pertumbuhkan iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka, ekonomi mereka pertumbuhkan Tuhan. Dan mereka Tuhan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu Guru Prin juga Tuhan, yang sudah bersaksi tentang ada rencana dan dia sudah membeli sebuah tempat yang akan dia lakukan bisnis kuliner ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang setia di hadapan-Mu, maka hidupnya akan selalu Kau setting, makin naik tidak pernah turun, makin maju tidak pernah mundur. Maka setiap orang yang setia di hadapan-Mu, Kau akan membuat hidupnya makin bersinar, tidak pernah redup. Apa saja yang Kau percayakan dapat dilakukan olehnya, semua itu Tuhan berkati. Suruhlah Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah, baik print laundry maupun makanan dan kuliner yang sedang dia rintis. Semua itu menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan dan dikembalikan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Semua kami Tuhan yang berbeban berat, berbeban dalam ekonomi, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Tuhan tolonglah ya Tuhan, supaya semua menjadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu Bapak Gembala kami. Supaya Tuhan memberikan hikmat marifat. Supaya setiap firman yang disampaikan, semua adalah firman yang mengajar, firman yang memberkati. Makin kuatkanlah dia Tuhan, menjadi seorang
gembala yang menggembalakan gerejamu ini. Dan menjadi ayah daripada anak-anaknya, menjadi suami daripada istri. Dan semua Tuhan, perlengkapilah dia menjadi bapa di dalam gereja dan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sisa ibadah kami ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan bagi satu nama yang dahsyat dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat di dalam Dia, yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Lebih sungguh lagi katakan, segala perkara dapat kami tanggung. Yes, perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, tetap percaya Tuhan setia. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mimbar ini saya berikan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Putra Sumurung Sihombing yang sudah membawa kebenaran firman Tuhan untuk kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya untuk bisa kita bawa dari rumah Tuhan yang kudus ini ke tempat kita masing-masing. Haleluya. Kita juga mengucap terima kasih kepada Ibu Penginjil yang sudah berdoa, mendoakan kita semua. Biarlah kiranya setiap doa-doa kita yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. 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 Ya, mungkin ada sepatah penyampaian dari Guru Prince. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kembali diumumkan untuk TPM. Kembali kita latihan ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman pemuda yang melayani. Terkhusus untuk singers dan WL. Dan juga sebelum itu nanti teman kita Ebenezer Sidabutar beserta dengan teman-teman yang lain mohon untuk tidak langsung pulang. Biar nanti kita sama-sama pemuda dulu sebentar sebelum akhirnya kita dadah-dadah lah. Ya, farewell ya. Jadi jangan langsung pulang dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sama pemuda dan kita akan berfoto buat
kenang-kenangan pemuda nanti di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Guru Prince, informasi tambahannya. Dan juga mungkin kita sebagai jemaat Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari beberapa jemaat terkhusus untuk adik-adik kita yang mungkin menempuh pendidikan untuk manajer Sidaputar. Dan mungkin sudah memanggil beberapa temannya. Dan seperti kita mau ketika kalian datang ke rumah Tuhan ini dengan menunjukkan wajah kalian. Dan kami pun sebagai jemaat lokal gereja GPI Sidang Bogor akan memberangkatkan kalian dengan penuh sukacita, dengan doa, dan akan diberangkat oleh Bapak Pendeta kita, Ibu Penginjil kita. Dan nanti ketika di akhir pujian, nanti di akhir ibadah kita, ketika kita bersalam-salaman mungkin dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Penginjil, izinkan kami untuk nanti adik-adik dari yang pendidikan untuk maju dan kami akan menyalam kalian semua. Dan untuk bersalam-salaman. Haleluya. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan berpisah satu sama yang lain. Dan kita akan memberikan persembahan untuk pons gereja kita. Dan saya mengundang Bapak Gembala, Ibu Penginjil untuk maju ke depan. Nanti dilanjutkan dengan Ebenezer Sidaputar dan teman-teman untuk maju ke depan bersalam-salaman. Dan jemaat Tuhan nanti akan menyalam kita semua. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dari bahasa daerah kita. Dengan penuh sukacita, dengan penuh tarian. Haleluya. Nanggi jaloho bukuna badia. Diko dalam Tuhan Matea, haleluya. Rupa di Yesus kau di dalani. Beta, 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 haleluya. Beta sama dalam, sama
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, haleluya.